Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Amen. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami berdoa bersyukur buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru, berkat yang baru. Bahkan kami ada di hari yang istimewa, hari yang penuh dengan berkat Tuhan.
77 tahun yang lalu bangsa kami memproklamasikan kemerdekaan. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami bisa melewati hari demi hari, tahun demi tahun, bahkan selama 77 tahun Tuhan menyertai, memimpin, dan Tuhan yang memberikan berkat yang luar biasa bagi bangsa kami, sehingga kami boleh ada, semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapak, kami mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati bangsa kami. Saatnya kami buka hati kami juga mau dengar firman-Mu, berfirman buat kami di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, haleluya. Shalom saudara dikasih Tuhan, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, merdeka, haleluya. Hari ini kita ada dalam berkat Tuhan. Indonesia merayakan 77 tahun kemerdekaan, dan saya percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan kita bisa ada di bangsa ini, kita bisa menjadi warga negara Indonesia adalah satu kebanggaan yang luar biasa. Nah, saudara, kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-8, Yohanes 8 ayat 30 sampai ayat 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Merdeka, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat diinginkan, sangat didambakan oleh setiap orang. Saya percaya semua orang sangat menginginkan menjadi orang-orang yang merdeka. Karena apa? Orang kebalikan dari merdeka, diperhamba adalah sesuatu hal yang sangat tidak enak. Bangsa Israel juga pernah menjadi mengalami perbudakan. Mereka tidak merdeka. 70 tahun mereka mengalami perbudakan, perhambaan. Dan karena itu ketika bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian, kembali Tuhan berikan kemerdekaan, Tuhan kembalikan keadaannya, sehingga mereka juga mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Artinya apa? Bangsa kita pun juga pernah mengalami perhambaan atau perbudakan. Kita pernah dijajah 350 tahun oleh bangsa Belanda dan 3,5 tahun oleh bangsa Jepang. Sangat tidak enak kita ada dalam perbudakan. Karena apa? Kita harus menuruti apa yang dikatakan, atau kita harus dipimpin oleh bangsa lain. Kita harus hidup kita diatur, bangsa kita diatur. Nah, saudara, dijajah atau diperbudak adalah sesuatu yang sangat tidak nyaman, sangat tidak enak. Dan saya percaya juga setiap kita kalau mengalami perhambaan, perbudakan, juga tidak merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, tidak merasakan kebebasan. Nah, kemerdekaan itu adalah hak setiap orang. Kemerdekaan adalah hak setiap kita, apalagi kita orang percaya bahwa kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, kalau kita bicara tentang kemerdekaan, 77 tahun bangsa Indonesia sudah merdeka. Tetapi sebelum itu ada banyak hal yang bangsa kita lakukan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ternyata untuk menjadi orang yang merdeka itu harus diperjuangkan, harus diusahakan, harus diraih, saudara. Bukan semudah itu kita merdeka, kita sudah menjadi bangsa yang merdeka, kita gampanglah bebas dari penjajah. Tidak, saudara. Kalau kita saat-saat ini mungkin merasa kita tinggal menikmati, tetapi para pahlawan, para pendahulu kita sudah memperjuangkan begitu luar biasa. Bahkan tidak sedikit yang berkorban, tidak sedikit yang darah yang tertumpah. Artinya apa? Merdeka itu butuh perjuangan. Sama-sama bilang butuh perjuangan. Saudara mau bilang saya merdeka, tapi kita masih diperhamba oleh dosa, kita masih diperhamba oleh hal-hal yang buruk dalam hidup kita, hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Nah, sekarang kita mau belajar hari ini. Ada 3 hal kemerdekaan yang kita akan raih ketika kita dimerdekakan oleh Kristus. Ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan, kalau Kristus yang memerdekakan, kalau Yesus yang sudah memerdekakan kita, kamu pun benar-benar merdeka.
Sekarang saya belum benar-benar merdeka, begitu maksudnya? Tidak, saudara. Artinya apa? Kalau kita percaya di dalam Yesus, kita sudah merdeka. Allah sendiri yang memerdekakan kita, maka kita pun benar-benar merdeka. Nah, kita mau belajar ada 3 hal. Merdeka dari apa kita saat ini? Kita merdeka dari apa? Yang pertama, saudara, kita merdeka dari dosa. Sama-sama bilang merdeka dari dosa. Kalau kita baca di dalam Roma 8 ayat yang kedua, dikatakan gini, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, upah dosa adalah maut, saudara. Dari sejak kecil, dari sejak kita dalam kandungan, kita sudah ada benih dosa. Kita sudah terlahir dalam keadaan dosa. Tetapi waktu Kristus yang memerdekakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari Kristus, dalam Kristus, dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya apa? Waktu Kristus sudah memberikan hidup buat kita, Kristus memerdekakan kita, itu benar-benar merdeka dari hukum dosa dan dari hukum maut. Jadi yang pertama, merdeka dari apa kita? Yang pertama, kita merdeka dari hukum dosa. Hukum dosa apa? Hukum dosa maut. Artinya maut yang sesungguhnya akan kita terima. Tetapi karena Kristus sudah mati di atas kayu salib, Dia sudah tebus kita, Dia betul-betul memerdekakan kita. Kita menjadi tidak lagi di bawah hukum maut, tetapi hidup yang kekal menjadi bagian kita. Hukum dosa sangat menghamba kita, sangat mencengkram kita, saudara. Tetapi waktu kita menerima Kristus, kita menerima kebenaran, maka hidup kita sungguh benar-benar merdeka. Hidup kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Hidup kita tidak lagi diperhamba oleh maut, saudara. Mungkin selama ini kita, wah, kamu orang berdosa, kamu gak layak, kamu orang yang tidak layak ada dalam hadirat Tuhan, tidak layak melayani Tuhan, tidak layak menyembah Tuhan. Tetapi hari ini kita bisa berkata, saya orang merdeka, saya bebas dari hukum dosa. Yang pertama, kita merdeka dari hukum dosa. Kita merdeka dari hukum maut. Kita merdeka dari dosa-dosa kita. Tetapi keputusannya, perjuangan yang harus kita lakukan, kita juga harus meninggalkan dosa. Jangan kita bilang, saya bebas dari hukum dosa, tapi kita masih ada hidup di dalamnya. Kita masih tinggal di dalam dosa itu. Kita masih melakukan dosa itu. Dosa apa? Dari dosa yang kecil sampai dosa yang besar kita harus tinggalkan. Yang mau katakan amin. Yang mau merdeka dari hukum dosa katakan amin. Haleluya. Yang pertama, kita bebas dari hukum dosa. Yang kedua, kita merdeka atau kita bebas dari apa? Yang kedua, saya belajar, saudara, kadang-kadang yang kita gak bisa maju adalah karena masa lalu terus menghantui kita. Nah, yang kedua yang menjadi jaminan kita ketika kita merdeka di dalam Tuhan, kita bebas dari bayang-bayang masa lalu. Ada kalanya orang mau maju, tapi waktu dia ingat masa lalu, waktu dia ingat apa yang dia lakukan di masa yang lampau, dia belum kenal Tuhan, dia belum diselamatkan, dia belum terima Yesus, itu seringkali menghantui. Aduh, dulu saya orang berdosa ya. Waduh, dulu saya ini nakal sekali. Waduh, saya dulu hancur sekali. Saya jahat sekali. Bahkan kejahatan yang paling jahat di dunia ini pernah saya lakukan. Nah, itu seringkali menjadi bayang-bayang kita waktu kita mau masuk dalam pelayanan, waktu kita mau masuk dalam komunitas rohani. Seringkali kita dihalangi atau dihadang sama bayang-bayang masa lalu. Ingat loh, kamu pernah melakukan ini. Ingat loh, kamu pernah berbuat ini. Kita mungkin trauma masa lalu, mungkin masa lalu kita buruk, masa lalu kita penuh dengan masa kecil, masa remaja kita penuh dengan bulian, penuh dengan cacian, penuh dengan kekerasan. Mungkin bukan bicara tentang dosa, tapi bicara tentang masa lalu yang pahit yang kita pernah lewati, itu menjadi bayang-bayang. Sehingga waktu kita mau maju, waktu kita mau masuk dalam hal-hal rohani di masa yang sekarang, seringkali itu menghantui kita. Bayang-bayang masa lalu itu yang seringkali menghambat kemajuan kita, seringkali tidak memerdekakan hidup kita, saudara. Tetapi jaminan yang Tuhan berikan, kita merdeka. Yang pertama, merdeka dari dosa. Yang kedua, merdeka dari bayang-bayang masa lalu, merdeka dari hitamnya masa lalu. Kalau saudara mungkin bilang, kayaknya saya nggak mungkin deh diampuni Tuhan, kayaknya saya nggak mungkin deh layak boleh melayani Tuhan. Hari ini saya mau bilang, engkau dilayakkan, engkau sudah dimerdekakan, engkau sudah diangkat dari hamba dosa menjadi anak Allah, menjadi kesayangan Allah. Firman Tuhan, kalau anak itu memerdekakan, kamu benar-benar merdeka.
Sama-sama bilang, saya anak kemerdekaan. Saya benar-benar merdeka. Saya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Haleluya. Yang ketiga, kita merdeka dari apa? Yang pertama, merdeka dari dosa. Kita bebas dari dosa. Yang kedua, kita merdeka dari bayang-bayang masa lalu, dari trauma masa lalu, dari sakit hati masa lalu, dari kecewa masa lalu. Dan yang terakhir, saudara, kita merdeka dari apa? Merdeka dari ketakutan akan masa depan. Mungkin saudara bilang, aduh, masa depan saya gimana ya? Kayaknya sampai hari ini saya nggak bisa lihat masa depan saya. Kayaknya masa depan saya tertutup. Seakan-akan masa depan saya nggak ada harapan. Seakan-akan masa depan saya suram begitu ya kan. Engkau mungkin bisa bilang itu. Tetapi hari ini ada kepastian di dalam Tuhan. Bahwa ketika anak itu, Kristus, sudah memerdekakan kita. Kita benar-benar merdeka. Yang ketiga, merdeka akan sesuatu di masa depan. Merdeka akan ketakutan di masa depan. Kita nggak boleh takut lagi. Kita nggak boleh ragu lagi. Kita merdeka dari keraguan masa depan kita. Ingat firman Tuhan bilang apa? Rancanganku, rancangan yang penuh damai sejahtera. Bicara tentang rancangan atau rencana, itu bicara ke depan. Bicara sesuatu yang belum terjadi. Bicara sesuatu yang sedang kita rencanakan hari ini. Rancangan di dalam tangan Tuhan adalah rencana yang penuh dengan masa depan, yang penuh dengan harapan. Jadi Kristus sudah memberikan rancangan damai sejahtera, rancangan yang luar biasa, bukan rancangan kecelakaan. Kalau manusia merencanakan sesuatu yang buruk tentang kita, biarin aja saudara. Tapi Tuhan yang ada di dalam kita, yang sudah memerdekakan kita, Dia yang menghapus keraguan kita akan masa depan, menghapus ketakutan kita akan masa depan, menghapus bayang-bayang yang kosong, bayang-bayang yang tidak ada di masa depan kita, menjadi satu kepastian. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya, haleluya. Ketakutan kita akan masa depan kita Tuhan hapuskan. Tuhan merdekakan kita menjadi masa depan kita penuh dengan harapan. Jadi 3 hal ini, kita merdeka dari dosa, merdeka dari bayang-bayang masa lalu, trauma masa lalu, khawatir masa lalu. Dan yang ketiga, kita bebas dari ketakutan akan masa depan kita. Masa depan kita memiliki kepastian di dalam Tuhan, bahwa masa depan yang penuh dengan harapan, itu yang menjadi bagian kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini bangsa kami merdeka, tapi kami juga mau nyatakan bahwa hidup kami sudah dimerdekakan. Dan kalau anak yang memerdekakan kami, Kristus yang merdekakan kami pun benar-benar merdeka. Kami merdeka dari dosa, kami tidak lagi diperhamba oleh dosa. Segala dosa yang menekan kami, yang menghambat kemajuan kami, yang mengintimidasi hidup kami, bahkan yang tidak bisa membuat kami maju, yang adalah mungkin masa lalu kami, ketakutan, trauma, bahkan dosa di masa lalu kami. Tuhan, kami tidak mau diperhamba lagi oleh dosa itu. Bahkan juga kekhawatiran kami akan masa depan, ketakutan kami akan masa depan. Apakah benar Tuhan menjamin masa depan kami? Hari ini kami mau merdeka. Kami mau berkata bahwa masa depan kami terjamin di dalam tangan Tuhan. Kami mau merdeka untuk apa yang ada di depan hidup kami. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak-Mu. Kami tahu Bapa, kami punya Kristus yang sudah memerdekakan kami, menjamin hari depan kami, melupakan masa lalu kami. Dan kami percaya hidup kami aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak-Mu sepanjang hari ini, dalam aktivitas kami, keluarga kami, bahkan di hari libur ini Bapak, kami bisa menikmati berkat Tuhan. Dan kami boleh bersyukur untuk bangsa Indonesia. Kami mau berdoa Tuhan, kami ucapkan berkat Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia bangkit, Indonesia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Tuhan berkati. Bapak Wakil Presiden, bahkan jajarannya sampai yang terendah, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin dengan hikmat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Merdeka, Tuhan Yesus memberkati kita semua.